Oke, baik teman-teman dari HK Propertindo. Hari ini saya berkesempatan untuk coaching teman-teman dan membagi atau sharing ilmu tentang fotografi dan videografi. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mulai dulu dari fotografi. Jadi untuk teman-teman yang memang punya kepentingan listing rumah yang secondary, tentunya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman bisa terapkan sehingga membuat teman-teman semakin percaya diri dan juga supaya teman-teman semakin produktif. Ya, saya yakin dengan penerapan teknik-teknik dasar seperti ini, teman-teman nantinya akan semakin gemar dan semakin suka dalam fotografi, sehingga nanti dalam memfoto, melakukan proses fotografi terhadap rumah-rumah listing bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus dan memuaskan. Jadi langkah awalnya ya teman-teman, dasar dari sudutnya dulu ya teman-teman. Untuk sudutnya ini ada 3. Yang dari pertama itu sudut atas, di atas dagu kita atau mulut kita. Saya gambarkan seperti ini. Ya, jadi ini handphone kita itu sedikit miring mengarah ke bawah ya. Ya, jadi kalau ini lurus, handphone kita ini sedikit miring dan mengarah ke bawah. Kemudian di posisi kedua itu tegak lurus ya, setinggi dagu atau mulut kita dan arahnya itu lurus juga. Ya, kemudian dari yang ketiga itu dari bawah handphonenya mengarah sedikit ke atas sudutnya. Jadi kalau saya praktekkan contoh ini handphone ya, di yang pertama, sudut yang pertama adalah di atas dagu, kemudian arahnya miring sedikit mengarah ke bawah, kemudian di posisi kedua lurus saja, sudutnya juga lurus, kemudian yang ketiga dari bawah, arahnya itu menyoroti ke atas. Jadi miring sedikit begini. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk sudutnya dulu atau angle-nya dulu. Kemudian kita masuk ke pengambilan foto untuk eksterior. Ya. Nah, pengambilan foto untuk eksterior itu jika ada bangunan ya, untuk pengambilan bangunannya, fasad depannya agar terlihat memanjang dan lebih bagus, itu kita mengambil sudut yang ketiga ya. Untuk pengambilan fasad depan yang full kita mengambil sudut yang ketiga. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau di frame, nah, kalau di frame itu gedungnya ini akan memanjang ke atas seperti ini. Ya. Jadi untuk teman-teman, cara memfoto untuk mendapatkan yang seperti ini, seperti foto yang seperti ini, maka teman-teman harus berdiri cukup jauh dari bangunan tersebut dan menggunakan angle yang nomor 3, sehingga teman-teman bisa mendapatkan foto bangunannya yang tinggi ke atas. Ya, jangan sampai bangunan yang kita foto itu terpotong. Ya, jangan sampai terpotong seperti ini, jangan. Ini salah ya. Jadi teman-teman harus pan supaya nampak, masih ada nampak langit-langitnya di sini. Ya, sehingga bangunan itu nampak jelas sampai ke paling atasnya, gitu ya. Sehingga tidak terpotong, karena sesungguhnya yang kita ingin ambil itu adalah foto yang jelas sampai ke atas, dari bawah sampai ke atas, sehingga di sini masih ada nampak jalannya. Itu pengambilan gambar dari depan. Kemudian untuk pengambilan gambar eksterior
dari samping, contohnya seperti ini. Untuk pengambilan foto seperti ini, bentuk dari bangunannya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, jadi teman-teman juga harus spare yang di bawah berupa jalan dan yang di sini adalah pemandangan langitnya, sehingga gedungnya berada di sini. Jadi cara pengambilannya, teman-teman memantulkannya itu seperti ini. Di sini gedung, ya, di sini jalan. Teman mengambilnya di sini, sehingga sudutnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari foto teman-teman. Handphone ini arahnya dari sini datangnya, ya, sehingga jika sisi papan tulis ini saya anggap adalah gedung, saya berdiri di sini sejajar dengan jalan, dan handphone saya atau kamera kita ini mengarahnya begini, jadi sudutnya segitiga, supaya bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Ya, nah itu untuk pengambilan sudut eksterior. Ya, pengambilannya jika yang dari samping ini boleh menggunakan yang nomor 3 ini, sudut nomor 3 ini. Nah, setelah yang eksterior, saya akan jelaskan kenapa kita harus memilih kapan memakai 1, 2, atau 3. Ya, jadi untuk eksterior sebatas itu saja. Dan yang terpenting adalah ketika kita mengambil dari samping seperti ini, usahakan di area ini Anda nampak jalan besarnya. Ya, karena selain kita ingin menunjukkan kepada customer foto dari rumah ini atau gedung ini, tentu kita juga ingin sekalian memberikan informasi mengenai berapa lebar jalan utamanya. Apalagi jika memang ramai, itu menjadi satu hal yang positif, menjadi nilai plus bahwa di area bangunan ini itu padat lalu lalang, sehingga di bagian sini tentu kita harus memberikan informasi mengenai jalannya. Jadi di sini gedungnya, ini jalannya. Untuk gedungnya saja yang tadi pertama, kita memfotonya dengan sudut yang ini, kita dari bawah sedikit miring ke atas agar mendapatkan bangunan yang nampaknya seolah-olah sangat tinggi. Ya, itu penjelasan untuk yang eksterior. Nah, sebelum masuk ke penjelasan interior, sedikit tambahan untuk teman-teman HK Propertindo ya, kapan kita harus menggunakan sudut yang 1, 2, atau 3. Nah, saya mau teman-teman boleh ketika menonton video ini boleh di pause nantinya, dan teman-teman praktekkan langsung, sehingga teman-teman bisa melihat apa perbedaannya. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki gadget atau handphone yang memiliki fitur wide camera, disarankan teman-teman ketika foto listing itu gunakanlah yang wide camera. Namun jika teman-teman di handphonenya belum ada fitur wide camera, tidak apa-apa, teman-teman masih bisa menggunakan fitur kamera biasa saja yang standar. Nah, ini terkhusus untuk yang teman-teman yang memakai handphone yang standar, yang belum ada wide kameranya. Ini sangat penting sekali mengenai sudut ini. Namun kalau teman-teman menggunakan wide camera, tentu ini menjadi pelengkap. Nah, untuk teman-teman yang belum ada wide camera, nah teman-teman perhatikan ini, dan teman-teman boleh langsung pause video ini dan langsung bisa mempraktekkannya. Jadi kapan kita menggunakan sudut 1? Ketika ruangan yang ingin kita foto itu sempit, ya, atau terbatas jaraknya, sangat sempit, mungkin kamarnya sempit, ruangannya sempit, kita menggunakan yang ini. Kenapa begitu? Karena sudut yang dari atas ke bawah itu akan mengecilkan objek. Jadi objek apapun akan menjadi kecil. Teman-teman bayangkan, handphone ini jika anggap sampai ke atas, mensorotinya itu ke bawah semua, seperti CCTV atau satelit Google, itu objek itu semua akan menjadi semakin kecil. Ya, jadi semakin tinggi angle ini ke atas, ya,
dia akan menghasilkan objek yang semakin kecil. Jadi ini berfungsi atau efektif untuk ruangan yang sempit. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kamar atau ruangan yang sempit yang hendak teman-teman foto, teman-teman boleh menggunakan sudut yang nomor 1 ini. Oke, nah kemudian kapan kita menggunakan sudut yang nomor 2? Ini ketika teman-teman mau memfoto area yang memanjang atau luas. Jadi teman-teman memakai ini saja agar nantinya bangunan di kiri kanan teman-teman itu akan nampak memanjang. Jadi jangan memakai ini juga atau yang ini. Pakai yang ini jika teman-teman ingin memfoto pemandangan yang memanjang. Pakailah sudut nomor 2. Nah, kapan kita memakai sudut nomor 3? Ini ketika ruangan atau kamar yang hendak kita foto ini sudah memang luas atau lebar. Jadi teman-teman nggak perlu menggunakan ini. Karena kalau teman-teman menggunakan ini, maka kurang efektif. Akan terlalu lebar sehingga objeknya kecil. Seperti teman-teman jika memfoto rumah yang berbentuk villa yang memang sudah lebar dan luas, dan juga objek-objeknya yang ingin teman-teman tonjolkan seperti lemarinya yang cantik, mejanya yang bagus, atau kaki yang di rumahnya yang bagus, dekorasi dapurnya yang bagus. Nah, itu teman-teman tidak perlu menggunakan ini. Karena jika ruangan atau kamar atau objeknya yang sudah cantik dan bagus dan luas, teman-teman jika menggunakan ini, maka objek yang ingin kita tonjolkan itu malah jadi kecil, sehingga detail-detail dari ruangan itu jadi kabur dan tidak menjadi perhatian utama bagi customer yang melihat foto dari teman-teman. Jadi jika memang sudah lebar atau luas, maka teman-teman menggunakan yang nomor 3 ini. Ya, dengan nomor 3 ini maka otomatis objek-objek itu akan menjadi besar, memanjang, melebar. Nah, teman-teman boleh pause video ini dan langsung praktekkan. Benar nggak? Dengan sudut yang nomor 1, maka ruangan yang sempit akan menjadi lebar, dan menggunakan sudut yang ketiga, maka objek-objek itu akan menjadi makin memanjang, makin tinggi, dan makin besar. Baiklah, ini adalah pembahasan, kita masuk ke pembahasan interior. Nah, untuk pembahasan interior, saya punya contoh foto seperti ini. Ini adalah foto di ruang tamu. Ya, ini adalah foto di ruang tamu. Jadi, untuk interior yang perlu teman-teman perhatikan adalah jangan atau hindarilah foto yang lurus-lurus saja. Karena foto yang lurus-lurus saja cenderung nilai estetikanya itu tidak tinggi. Nah, teman-teman boleh mencoba dengan teknik sudut rumah yang menjadi bagian tengah foto kita, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi sudut ruangannya atau sudut kamar itu berada di tengah foto kita. Kemudian ini adalah ceilingnya, ini adalah floornya. Nah, jadi teman-teman usahakan ketika menjepret ruang tamu atau kamar, ya, usahakan ceiling dan floor ini adil. Jadi ceilingnya seberapa luas, lantainya juga seberapa luas. Jadi saya kasih teman-teman lihat contohnya sekali lagi. Kenapa begitu? Karena jika kita menghilangkan ceiling yang kita foto sampai di sini saja, ya, sampai di sini saja, itu akan mengurangi estetika dari ceilingnya. Terkadang di bagian ceiling ini bisa kita tunjukkan objek-objek yang bagus seperti lampunya yang bagus, ya, lampu ruang tamu atau lampu kamar yang estetik. Tentu akan tidak nampak jika kita menghilangkan ceiling ini, sehingga yang nampak semua adalah lantai. Ya, namun
Jika kebalikannya, yang kita foto tidak nampak lantai sampai ceiling, juga kurang bagus. Karena terkadang di floor ini yang akan memberikan nuansa rumah itu bersih, lebar, ya, dari ukuran granit atau keramiknya. Sehingga usahakan untuk floornya ini dan ceilingnya itu adil, ya. Dan yang terpenting adalah garis sudut ruangan ini menjadi garis tengah di dalam foto ini. Sehingga ketika teman-teman memfoto atau menjepret itu, patokan teman-teman adalah sudut ruangan garis ini menjadi di tengah. Sehingga saya yakin teman-teman nanti akan mendapatkan kiri kanan yang adil serta atas bawah yang adil dan proper juga. Nah, itu untuk ruang tamu ya. Sama juga dengan kamar ya. Kamar saya ada contoh. Nah, ini adalah contoh foto untuk ruangan kamar ya. Nah, foto untuk ruangan kamar sedikit berbeda dengan ruang tamu. Kenapa? Nah, sedikit beda pengambilan foto di kamar dan di ruang tamu. Kenapa? Karena di kamar biasanya itu ada objek seperti tempat tidur, ya, atau lemari pakaian, ya, sleeping bag yang lebar, ya, yang king size. Nah, tentunya pembagian ceiling dan floornya disesuaikan, ya. Jadi untuk ceilingnya cukup sampai begini saja, ya. Floornya itu boleh lebih lebar. Tetap di sudut ruangan ini menjadi garis tengah dari pengambilan foto kita, agar dengan floor yang lebih luas, maka di sini objek-objek seperti tempat tidur bisa kita ambil, ya. Walaupun tempat tidur tidak selamanya bisa kita ambil full, itu tidak masalah. Yang penting tempat tidur ini harus terambil, ya, walaupun setengah tidak apa-apa. Nah, yang terpenting untuk kamar, untuk pengambilan foto di kamar itu adalah pencahayaannya atau jendelanya yang di sini. Nah, biasanya di kamar itu tetap ada jendelanya. Nah, jendelanya ini tanpa sengaja adalah pencahayaan alami ketika kita mengambil foto. Ya, jadi jangan pernah teman-teman masuk ke kamar untuk mengambil foto, malah teman-teman membelakangi jendela. Nah, itu hal yang salah. Jadi teman-teman seharusnya masuk ke kamar, duluan yang dicari adalah mana jendelanya. Karena jendela adalah pencahayaan alami dan itu sangat bagus, ya. Tanpa kita nanti melakukan proses editing, itu sudah menjadi pencahayaan alami yang bagus. Nah, seperti ini contohnya. Ya, jadi untuk ceilingnya tidak usah terlalu luas, kita pengambilan floornya yang luas karena di sini tentu ada objek seperti tempat tidur, lemari pakaian, dan yang terpenting jendela ini. Oke, kemudian kita masuk ke pengambilan dapur atau kitchen, ya. Nah, ini saya ada contoh untuk pengambilan foto di dapur atau kitchen area, ya. Untuk di kitchen area jangan lupa, ya, balik lagi ke basic tadi, ceiling, ini floornya, ya. Sudut dari dapur ini menjadi patokan kita, menjadi garis tengah kita, ya. Biasanya dapur ini berada di kiri kanan, ya. Biasanya dapur itu tetap memiliki sisi yang di sini dan yang di sini, ya. Ceilingnya, ini floornya. Nah, yang terpenting ketika kita mengambil foto untuk dapur atau kitchen area, jangan pernah tidak mengambil sepenuhnya,
ya, karena ruangan dapur itu sangat krusial. Ya, kita ingin menyampaikan melalui foto kepada calon buyer kita atau customer kita bahwa dapurnya secantik ini loh, dapurnya selebar ini loh, dapurnya seluas ini loh. Nah, jadi untuk bagian dapur jangan pernah hanya memfoto satu saja bagian, tapi fotolah seluruh bagian dapur sampai ke masing-masing ujungnya. Ya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan posisi teman-teman, berdirinya agak jauh atau lebih dekat agar jangan juga kelebihan. Kenapa? Karena pada umumnya untuk rumah secondary di bagian area kitchen ini agak sedikit banyak objek. Jadi biasanya di samping dapur ada dispenser, aqua galon yang kosong, ataukah ada tong sampah, sehingga merusak pemandangan estetika dari dapur itu. Jadi teman-teman, alangkah baiknya teman-teman mengambil foto di bagian dapur itu cukup pas-pas saja sampai ke masing-masing ujung meja dapurnya atau top table-nya seperti ini. Saya kasih lihat sekali lagi ya. Jadi pengambilan foto untuk dapur juga tidak perlu terlalu berlebih atau keluar dari dapur yang ingin kita tunjukkan. Jadi sebatas masing-masing ujung dapurnya saja. Nah, itu untuk dapur. Untuk interior, saya rasa udah selesai ya. Nah, ada satu tambahan lagi teman-teman untuk sesi pengambilan foto ini, yaitu untuk pengambilan foto terhadap rumah yang memiliki carport ya atau garasi. Ini sangat penting sekali. Ya, jadi teman-teman, jika rumah itu memiliki carport atau garasi, ya teman-teman hindarilah memfoto rumah tersebut dari depan carportnya seperti ini atau tegak lurus dengan carportnya. Kenapa? Karena dengan foto di depan carport tegak lurus, maka yang terjadi adalah carportnya akan terlihat pendek. Carportnya akan terlihat hampir gak ada, seperti tidak ada carport. Ya, mumpung kalau teman-teman pas foto carportnya terdapat mobil, maka akan jelas bahwa itu carport. Namun kalau foto yang teman-teman ambil sedang tidak ada kendaraan di sana, maka teman-teman hindarilah mengambil foto di depan carportnya seperti ini atau tegak lurus. Ya, sebaiknya alangkah baiknya teman-teman mengambil foto rumah yang ada carportnya dari samping. Nah, dari samping inilah yang akan terlihat jelas bahwa rumah tersebut memiliki carport atau garasi pribadinya. Ya, jadi seperti itu saja untuk fotografinya. Tambahan saya untuk editingnya. Jadi ya teman-teman, untuk proses editing boleh sharing-sharing atau minta petunjuk dari bagian media sosial yang ada di HK Propertindo. Namun teman-teman juga bisa edit sendiri ya. Kalau biasa saya edit sendiri. Kenapa? Karena saya lebih tahu bagaimana pencahayaan dan kondisi yang ada di rumah tersebut yang sedang saya foto. Nah teman-teman, untuk pengguna iPhone ataupun Android, mungkin ada yang proses editingnya itu bisa langsung tanpa menggunakan aplikasi atau third party. Namun ada juga yang memerlukan aplikasi tambahan ya, seperti PicsArt atau Canva, itu boleh ya. Kalau di pengguna iPhone biasanya teman-teman bisa langsung edit di bagian galerinya ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman, di dalam proses editing itu yang terpenting adalah pencahayaan, kemudian kecemerlangan, kemudian bayangan, kemudian kecerahan. Jadi empat ini menjadi dasar toolsnya dalam mengedit ya. Di tools pertamanya itu ada pencahayaan. Nah pencahayaan ini
teman-teman boleh tingkatkan jika menemukan foto teman-teman itu sedikit gelap. Namun pencahayaan ini jatuhnya lebih ke sinar yang berasal dari luar ruangan, seperti sinar matahari, apakah lampu sorot ketika malam hari. Nah, pencahayaan ini saran saya jangan terlalu besar, teman-teman naikkan. Kenapa? Karena ini akan nantinya akan mengurangi estetika dari ruangan itu. Jendela-jendela tersebut akan nampak putih semua ketika teman-teman menaikkan pencahayaan yang terlalu tinggi. Nah, untuk yang kedua adalah kecemerlangan. Kecemerlangan ini juga yang tidak usah dinaikkan yang terlalu tinggi, karena kecemerlangan ini jika terlalu tinggi, dia akan merubah warna dari cat tembok foto tersebut, atau warna dari keaslian keramik ataupun objek-objek yang lain. Jadi kecemerlangan ini boleh teman-teman naikkan sedikit saja, seperlunya saja, asal jangan sampai merubah warna dari keaslian objek tersebut. Jadi teman-teman bisa kalibrasi sendiri ya, bisa naik turunkan sehingga teman-teman bisa tahu jika memang sudah terlalu tinggi itu akan merubah warna, dan itu yang harus dihindari. Jadi untuk pencahayaan dan kecemerlangan ini cukup dinaikkan sedikit saja. Kemudian di bagian 3 adalah bayangan. Nah, bayangan ini menjadi penting ketika teman-teman mendapatkan ruangan yang gelap. Ya, ketika teman-teman listing foto di rumah seseorang yang mungkin di ruangan tersebut bola lampunya mungkin sedang mati atau tidak hidup, atau pencahayaan di ruang tersebut sangat minim sekali. Nah, ketika teman-teman memfoto, boleh ke editing dan masuk ke tool yang bayangan. Karena di bayangan ini sangat penting sekali teman-teman naikkan lebih banyak, tidak apa-apa, sampai teman-teman melihat bahwa di dark spotnya itu, di bagian-bagian gelap itu menjadi terang. Ya, jadi mode bayangan ini sangat penting untuk foto yang memang ruangannya sangat minim cahaya. Dan kemudian untuk kecerahan, di tool yang keempat, kecerahan juga sama seperti kecemerlangan dan pencahayaan. Ya, tidak usah terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi foto tersebut cenderung akan menjadi memutih. Ya, jadi 4 ini yang menjadi dasar dari editing foto kita agar terhindar dari yang namanya foto yang gelap, ada objek-objek yang tidak kelihatan, atau sehingga membuat foto itu seakan seperti kusam atau seperti ruangan yang sudah lama tidak dihuni. Nah, itu adalah proses terakhir, yaitu editingnya. Saya rasa cukup sekian untuk sesi fotografinya. Nanti kita akan sambung untuk sesi videografinya. Terima kasih teman-teman.